Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan pilar agama dan juga ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Meskipun dalam keadaan sakit atau lemah, umat muslim tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Biasanya bagi mereka yang tidak dalam kondisi normal, diberikan kemudahan dalam melaksanakan sholat, baik itu dengan duduk, berbaring, menggunakan isyarat, atau dalam hati. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan beban yang berat kepada umatnya. Dalam hal ibadah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat menjadi amalan yang paling pertama dihisab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebagian orang yang lalai dalam sholatnya. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, makna dari kata lalai di atas bukanlah orang yang tidak mengerjakan sholat, melainkan mereka yang sholat namun tidak dengan sepenuh hati dan ikhlas karena Allah. Bahkan sholat mereka tidak disertai dengan tindakan amal soleh. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu sholatnya dilipat-lipat seperti lipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajahnya, Allah tidak menerima sholatnya. Lantas siapa sajakah orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada kitab Nasahihul Ibad Syarah Al-Munabihat Awal Istidad, beliau Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ada 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Dalam kitab ini disebutkan Rasulullah SAW pernah menyatakan hal demikian. 10 orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad merinci satu persatu golongan tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sholat sendirian tanpa membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga, orang yang mengimami sholat suatu kaum sementara kaum itu membencinya. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari tuannya. Yang kelima, peminum arak, khamar atau minuman yang memabukkan. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Yang ketujuh, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai kerudung. Yang kedelapan adalah pemakan riba. Yang kesembilan, pemimpin yang zalim. Dan yang ke-10 adalah orang yang biasanya melakukan sholat namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kepergian dan kemungkaran, sehingga ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an melalui hadis yang dihasankan oleh Syekh, dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda terkait 3 kelompok yang tidak diterima sholatnya, yaitu terdapat 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat meskipun hanya sejengkal dari atas kepala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tiga golongan tersebut: pertama, orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Ketiga, dua saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sahabatku yang beriman, itulah 10 kelompok orang yang sholat namun amalannya tidak diterima. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.